Seumur hidup, aku sudah terbiasa mendengar kata yang mereka lekatkan di namaku, anak gagal. Tapi hari itu, di ruang tamu rumah kami yang penuh saudara dan tetangga, kata-kata itu tidak lagi berbisik di dapur atau di belakang pintu. Ayah mengucapkannya lantang di depan semua orang, sambil tertawa kecil ketika seorang paman memuji laporan kerjaku yang baru saja naik pangkat. Ia menepuk bahuku dan berkata, "Jangan salah, ini anak kami yang paling banyak bikin repot. Dari kecil sudah kelihatan bakat gagalnya. Tawa pun pecah. Mereka mengira itu candaan. Hanya aku yang tahu, itu bukan candaan, itu ringkasan hidupku. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Aku memegang gelas teh di tanganku terlalu kencang sampai hampir tumpah. Di atas meja, kue-kue tertata rapi. Di dinding, ada banner kecil ucapan selamat untuk kenaikan jabatanku di kantor. Atasan dan beberapa rekan kerjaku ikut datang. Mereka tersenyum, ikut tertawa ketika orang-orang di keluarga bercanda. Mereka tidak tahu, ini bukan sesi komedi keluarga. Ini pola yang sudah diulang sejak aku masih memegang pensil kayu dan buku gambar. Ibuku ikut menimpali, suaranya terdengar ringan, tapi aku hafal luka di baliknya. Betul, dari semua anak, dia yang paling banyak drama. Dari kecil sering jatuh, sering salah, sekolah pun hampir tidak jadi kalau bukan karena kami yang paksa. Sekarang tiba-tiba naik jabatan, ya kami kaget. Hati-hati saja nak, jangan keburu merasa hebat. Aku tersenyum kaku, memaksakan wajah ramah. Teman-teman kantorku ikut tertawa kecil, mengira ini bentuk kedekatan. Tidak ada yang sadar bagaimana setiap kali aku mulai berdiri, orang-orang yang seharusnya menopang justru berlomba mengingatkanku bahwa aku tidak layak tinggi. Sejak kecil, rumah ini punya 2 gelar tidak resmi. Kakakku, anak kebanggaan. Aku, anak gagal. Kakakku tidak harus selalu sempurna untuk dipuji. Cukup nilai rapor rata-rata, cukup lulus tepat waktu, cukup bawa pacar yang sopan. Semua akan berkata, dari dulu memang sudah kelihatan, anak ini pinter. Sementara aku, bahkan ketika nilainya lebih tinggi, komentar yang kudapat selalu sama. Mungkin gurunya kasihan. Atau, sekali 2 kali bagus, tidak mengubah kenyataan, kamu tetap yang paling sering bikin malu. Aku ingat satu kejadian ketika duduk di bangku sekolah menengah. Waktu itu, aku juara lomba menulis tingkat kecamatan. Guru memujiku, kepala sekolah memanggil orang tuaku untuk hadir di acara penyerahan piala. Ayah datang dengan wajah datar. Sesampainya di rumah, ia hanya menaruh piala itu di atas lemari dan berkata, "Bagus, lumayan. Tapi jangan berharap banyak. Menulis tidak membuatmu kenyang. Fokus cari kerja nanti." Beberapa hari kemudian, piala itu pecah saat lemari dibersihkan. Tidak ada yang berusaha memperbaikinya. Tidak ada yang menyesal, hanya aku yang diam-diam memungut pecahannya dan memasukkannya ke dalam kardus, seakan dengan begitu aku bisa menyimpan sedikit bukti bahwa aku pernah berhasil. Malam demi malam, kata-kata yang mereka ucapkan menempel di kepalaku, seperti stiker yang tidak bisa dilepas. Anak gagal, susah diatur. Kalau tidak dijaga, pasti kacau. Bahkan ketika aku mulai bekerja dan bisa membantu bayar listrik dan belanja bulanan, ayah masih sering berkata, "Uangmu kecil, jangan banyak gaya." Ibu menambahkan, "Kamu ini hidup karena kami dulu tahan malu, bukan karena kamu rajin." Kegagalanmu dari kecil itu sudah kami tutup-tutupi. Seakan semua nafasku, semua langkahku, hanya perpanjangan dari kemurahan hati mereka. Malam itu, di acara kecil syukuran kenaikan jabatan, aku duduk di pojok, pura-pura sibuk mengatur piring. Di tengah riuh obrolan, salah satu paman menatapku dengan mata setengah bercanda, setengah serius. Ia berkata, "Dulu ayahmu sering cerita, kakekmu itu paling sayang sama kamu."
katanya. Kalau nanti ada apa-apa yang mau dia titipi tanah belakang itu ya kamu, anak yang paling rajin bantu di warung. Tapi kok aku tidak pernah dengar lagi soal tanah itu ya? Aku melihat dengan jelas bagaimana ekspresi ayah berubah sepersekian detik. Sekilas saja, tapi cukup. Tatapannya menajam, lalu cepat diganti tawa. Ah, itu dulu hanya omongan orang tua, kata ayah. Tanah belakang itu sudah kami urus. Buat masa depan semuanya, bukan cuma satu anak. Ibuku ikut menyahut, nada suaranya naik setengah tingkat. Zaman sekarang jangan terlalu percaya omongan orang tua dulu. Lagi pula, masa warisan saja dibicarakan di depan orang banyak. Tidak sopan. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Paman tertawa kaku, minta maaf, bilang hanya bercanda. Obrolan pun beralih ke topik lain. Tapi aku, yang sejak tadi merasa direndahkan lewat kata-kata anak gagal, tiba-tiba menangkap sesuatu di balik kepanikan kecil di wajah orang tuaku. Kalau benar tanah itu hanya omongan, kenapa mereka bereaksi setakut itu mendengar namaku dan kata warisan berada dalam satu kalimat? Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali hanya berisi suara sendal dan piring dicuci, aku duduk sendirian di ruang tengah. Ayah dan ibu di dapur, membicarakan sisa makanan dan berapa banyak yang bisa dibagikan ke tetangga. Aku mendengar potongan percakapan yang tidak sengaja lewat. Ayah menggerutu pelan, tadi pamanmu itu kok bawa-bawa omongan bapak dulu. Bisa berabe kalau anak itu mulai merasa punya hak. Ibu menjawab cepat, tenang saja, dari kecil juga sudah kita tanamkan di kepalanya kalau dia tidak pandai urus apa-apa. Orang seperti dia, mana berani pegang tanah. Dia kan selalu merasa dirinya gagal. Aku menahan napas di balik tembok, merasakan jantungku memukul tulang rusuk. Kalimat itu menggema di kepalaku. Dari kecil sudah kita tanamkan, bukan lagi sekadar spontanitas orang tua yang keceplosan. Ternyata ada rencana, ada kesengajaan. Mereka bukan hanya mengomentari kelemahanku. Mereka membentuk kelemahan itu, mengulang-ulang ceritanya, menempelkan labelnya, sampai aku sendiri percaya bahwa aku memang tidak layak berhasil. Dengan tangan gemetar, aku memegang dadaku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mengajukan satu pertanyaan yang selama ini selalu kutolak muncul. Bagaimana kalau aku bukan benar-benar anak gagal? Bagaimana kalau aku hanya dibesarkan untuk percaya bahwa aku gagal? Supaya suatu hari aku tidak berani memegang apapun yang sebenarnya disiapkan untukku. Hari itu, di ruang tamu yang sama, di mana aku tadi dipuji sepintas, lalu dipermalukan dengan candaan, sesuatu bergeser di dalam kepalaku. Aku mulai melihat masa kecilku bukan lagi sebagai deretan kebodohan dan kesalahan yang kuanggap wajar, tapi sebagai potongan-potongan puzzle yang disusun oleh orang dewasa yang punya sesuatu untuk disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertekad satu hal. Jika selama ini mereka nyaman menjadikanku anak gagal di mulut, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka takutkan. Kalau suatu hari aku berani berhasil. Sejak malam itu, kata anak gagal yang selama ini terasa seperti nasib, mulai terdengar seperti rencana. Tapi rencana siapa dan untuk apa? Itu yang belum kupahami. Hari-hari di rumah tetap berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Kakakku masih menjadi bintang utama di setiap obrolan. Setiap kali ia pulang dengan cerita tentang pekerjaannya atau rencana bisnis kecilnya, ayah akan duduk tegak, mata berbinar, memberi saran, menawarkan bantuan, bahkan siap menjaminkan nama kalau perlu. Sementara ketika aku bercerita tentang pekerjaanku, tentang ide untuk ikut pelatihan atau kursus yang mungkin bisa menaikkan gajiku, responnya selalu sama. Tidak usah muluk-muluk. Tugasmu itu kerja yang stabil saja. Kamu kalau gagal, kami yang repot menutupinya. Ibuku pun tidak jauh berbeda. Saat kakakku ingin mengambil kredit motor baru, ia sibuk menyiapkan semua berkas. Ia menata KTP, slip gaji, bahkan siap menjadi penjamin. Katanya, kalau anak berpotensi, orang tua harus dukung.
Tapi saat aku berkata pelan bahwa kantorku membuka kesempatan beasiswa pelatihan di luar kota, ia langsung menutup pembicaraan. Kamu itu dari kecil tidak bisa jauh dari rumah. Di sini saja sering bikin masalah. Jangan cari capek baru. Lagi pula, siapa yang akan bantu kami kalau kamu pergi? Pola ini sudah begitu biasa, sampai dulu aku menganggapnya bentuk perhatian. Mereka menahanku karena sayang. Begitu kataku pada diri sendiri. Namun setelah mencuri dengar percakapan ayah dan ibu soal tanah belakang dan label anak gagal yang sengaja ditanamkan, setiap kalimat mereka kini terdengar lain. Ketika ibu berkata, "Kamu tidak perlu sukses, yang penting kamu tidak merepotkan." Aku mendengar kalimat lain di kepalaku. "Jangan terlalu kuat, nanti kamu berani minta bagian." Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kupikir kebetulan. Seperti cara mereka selalu menceritakan diriku pada orang lain. Di arisan keluarga, aku sering mendengar ibu berkata, "Anakku yang satu ini memang tidak seperti kakaknya, dari kecil banyak gagalnya. Untung kami sabar." Di depan tetangga, ketika aku terlihat pulang lebih malam karena lembur, ayah berkata, "Kalau tidak dijagain, anak ini bisa salah jalan." Sepertinya sudah nasibnya begitu. Mereka tidak sekadar mengeluh. Mereka sedang mengukir gambarku di kepala orang lain, sebagai seseorang yang tidak bisa dipercaya memegang apapun. Satu hari, aku duduk di dapur bersama bibi dari pihak ibu yang datang berkunjung. Bibi ini berbeda. Dari dulu pandangannya agak lebih lembut padaku. Sambil mengupas sayur, ia menatapku lama. "Kamu tidak capek?" Katanya pelan, sejak kecil selalu dibilang paling gagal. Aku tertawa kecut. "Sudah kebal," jawabku. "Kalau protes, nanti dibilang baper." Bibi menghela napas. "Dulu ayah ibumu yang sering cerita ke orang. Katanya kamu ini anak paling sulit diatur. Tapi waktu aku lihat sendiri, kamu yang paling sering bantu orang tua. Kadang aku bingung, yang dikatakan dan yang kulihat tidak sama." Kata-katanya menempel di kepalaku. Yang dikatakan dan yang terlihat tidak sama. Itu juga yang kurasakan dengan soal warisan kakek. Kakekku dulu memiliki sebidang tanah di belakang rumah. Tanah kecil, tidak seberapa, tapi cukup untuk satu rumah sederhana. Waktu kecil, aku yang paling sering diminta menemaninya ke sana. Aku yang diajak membersihkan rumput, menata batu, dan memunguti sampah. Kakek sering bergumam, "Kalau nanti kakek tidak ada, kamu bisa pakai tempat ini, Nak. Kamu anak yang paling rajin." Saat itu, aku menganggapnya sekadar sayang seorang kakek. Setelah kakek meninggal, tanah itu jarang dibicarakan. Tiba-tiba saja, suatu hari, ayah berkata bahwa tanah belakang sudah diurus. Dipakai untuk kepentingan keluarga. Aku tidak pernah diajak duduk untuk membahasnya. Tidak pernah ditanya apakah aku masih ingat kalimat kakek. Yang aku tahu, perlahan-lahan orang tuaku mulai memperlakukan tanah itu seolah milik mereka berdua sepenuhnya. Sesekali, ketika aku melintas dan bertanya, "Rencana tanah itu mau dibuat apa?" Jawabannya selalu sama. "Bukan urusanmu. Kamu fokus hidupmu sendiri, jangan banyak tanya. Untukmu nanti ada bagian lain." Bagian lain itu tidak pernah disebutkan bentuknya. Tidak pernah diukur, tidak pernah ditulis. Hanya dijanjikan di udara. Seperti kalimat-kalimat lain yang kini mulai kucurigai. Sementara itu, label anak gagal terus diulang. Bahkan ketika aku sudah membuktikan hal-hal yang seharusnya menghapus label itu. Ketika aku lulus kuliah sebagai salah satu yang tercepat di angkatanku, ayah hanya berkata, "Ya lumayan, walau jalannya banyak dibantu dosen." Waktu aku masuk kerja di kantor yang cukup baik, ibu berkata, "Kerja kantoran bukan jaminan apa-apa. Kalau perusahaan bangkrut, kamu mau apa?" Saat aku membawa selip gaji pertama dan menyerahkannya, kontan, untuk membantu membayar tunggakan listrik dan air, komentar yang muncul bukan terima kasih, melainkan, "Ini saja tidak cukup. Kalau bukan karena kami tahan malu bayar duluan, rumah ini sudah gelap." Di satu sisi, aku mulai marah. Di sisi lain,
Aku merasa bersalah hanya karena marah pada orang tua sendiri. Ada suara di kepalaku yang berkata, mungkin benar aku tidak tahu diri. Mereka yang susah payah membesarkan, aku malah menghitung perlakuan. Tapi setiap kali rasa bersalah itu datang, bayangan ekspresi panik mereka saat mendengar namaku disambungkan dengan warisan muncul lagi. Ada sesuatu yang mereka takut aku tahu. Dan karena itu, mereka harus memastikan aku terus percaya bahwa aku tidak berhasil, tidak pantas, tidak cukup pintar untuk memahami urusan besar. Suatu malam, saat aku lewat di depan kamar orang tuaku, pintu sedikit terbuka. Aku mendengar ayah bicara dengan suara rendah tapi tegas. Kita harus hati-hati, katanya. Kalau dia mulai merasa dirinya berhasil, nanti dia mau apa-apa. Tanah belakang itu bisa jadi ribut. Ibu menjawab, tenang. Dari kecil sudah kita bentuk dia supaya ragu sama diri sendiri. Dia itu kalau disuruh bicara depan orang saja gemetar. Mana berani urus-urusan begitu. Aku berhenti di depan pintu. Dada terasa sesak. Bentuk. Kata itu melayang di udara. Bukan sekadar mengasuh atau mendidik, tetapi membentuk. Seperti tanah liat yang dipaksa mengikuti keinginan pemahat. Tiba-tiba aku teringat bagaimana dulu. Setiap kali aku nekat ikut lomba atau kegiatan yang mengharuskan tampil di depan umum, selalu ada cara mereka untuk meremehkan. Saat aku ingin ikut organisasi siswa, ayah berkata, buat apa, anak gagal sok sibuk. Saat aku ingin kursus berbicara, ibu berkata, kamu kalau bicara pasti grogi, nanti malu, mending di rumah saja. Seluruh kenangan itu menyatu menjadi satu gambaran utuh. Anak gagal bukan label netral, itu proyek. Proyek panjang yang dikerjakan bertahun-tahun, agar suatu hari ketika ada kertas yang menyebut namaku sebagai seseorang yang berhak, semua orang di sekeliling akan sulit mempercayainya. Karena di kepala mereka, aku sudah dikenalkan sebagai orang yang tidak mungkin mampu mengurus apa-apa. Malam itu, aku duduk di ujung ranjangku sendiri, menatap langit-langit kamar yang penuh bekas poster masa remaja. Untuk pertama kalinya, aku menanyakan sesuatu yang selama ini haram terlintas di kepalaku. Bagaimana kalau selama ini yang gagal bukan aku? Bagaimana kalau yang gagal justru cara mereka mencintai anaknya? Bukan karena mereka miskin atau tidak berpendidikan, tetapi karena mereka terlalu takut kehilangan kendali, sampai rela membuat satu anaknya tumbuh dengan rasa diri yang remuk. Di tengah tumpukan pikiran itu, sebuah memori kecil muncul ke permukaan. Beberapa tahun lalu, sebelum kakek meninggal, aku pernah melihatnya duduk di teras dengan ayah. Mereka berbicara pelan. Kakek memegang sebuah amplop coklat. Kakek sempat memanggil namaku, menyuruhku duduk sebentar. Ia menepuk amplop itu sambil berkata, "Ini untuk masa depanmu." Tapi sebelum ia sempat menjelaskan lebih lanjut, ibuku memanggilku masuk, bilang ada tamu di dapur. Aku berlalu, mengira nanti akan ada penjelasan lagi. Ternyata, setelah hari itu, amplop itu tidak pernah lagi terlihat. Sekarang, memori itu menjadi duri. Amplop coklat yang sempat ditunjuk padaku, lalu menghilang di antara tumpukan kertas yang mungkin sengaja disembunyikan. Dan semakin aku memikirkan itu, semakin jelas satu hal. Kalau aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan masa depan yang pernah disebut kakek, aku tidak bisa lagi hanya duduk diam di sudut rumah, menelan candaan anak gagal sebagai takdir. Aku harus mulai menggali, meski itu berarti mengguncang fondasi keluarga yang selama ini kuanggap suci. Malam itu, sebelum tidur, aku mengambil keputusan yang sederhana, tapi mengubah banyak hal. Esok, aku akan mulai mencari, bukan hanya di lemari dan laci rumah ini, tetapi juga di tempat-tempat yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan orang tuaku. Di kantor kelurahan, di notaris, di orang-orang yang dulu dekat dengan kakek. Kalau selama ini mereka sibuk menulis cerita tentang diriku di kepala orang lain, mungkin sudah waktunya aku mencari cerita yang pernah ditulis orang lain tentangku, di atas kertas yang mereka takutkan. Pagi berikutnya, aku berangkat lebih pagi dari biasanya. Bukan ke kantor,
tapi ke kelurahan tempat dulu kakek mengurus beberapa surat tanah. Di tanganku ada selembar kertas berisi nomor KTP kakek dan alamat lengkap tanah belakang yang dulu sering kubersihkan bersamanya. Petugas di loket menatapku, lalu menatap berkas, kemudian mengetik sesuatu di komputernya. Aku menunggu dengan napas tertahan. Selama ini, semua urusan seperti ini selalu diurus ayah. Rasanya aneh sekali berdiri di sini sendirian, tanpa bayangannya di belakang punggungku, tapi untuk pertama kalinya aku juga merasa sedikit lebih tegak. Di sini ada data tanah atas nama almarhum kakekmu, kata petugas itu akhirnya. Beberapa tahun lalu sudah ada proses balik nama. Ada salinan berkasnya, tapi yang asli tentu dipegang pihak yang mengurus. Jantungku berdegup lebih cepat. Boleh saya lihat salinan berkasnya, Pak? Tanyaku pelan. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, kalau kamu ahli waris, seharusnya boleh. Tapi prosedurnya harus jelas. Ada kartu keluarga atau KTP yang menunjukkan hubungan keluarga. Aku mengeluarkan fotokopi kartu keluarga dari dompet. Di situ tertulis jelas bahwa aku adalah cucu kandung kakek. Petugas itu memeriksa sebentar, lalu masuk ke ruangan belakang. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan map tipis. Ia membuka isinya di depan, menunjukkan fotokopi lembar surat yang mulai menguning. Di bagian atas tertulis keterangan tanah. Di bagian bawah ada kolom-kolom nama. Ini dulu balik nama ke ayahmu, jelasnya. Tapi sebelum balik nama, ada catatan tambahan dari kakekmu di berkas rekomendasi awal. Ini agak jarang. Biasanya orang tidak menulis begini. Ia menggeser selembar kertas lain ke arahku. Aku membacanya pelan. Tulisan tangan yang kukenal sebagai milik kakek, miring kecil tapi tegas. Di situ tertulis kurang lebih bahwa tanah belakang dimaksudkan sebagai pegangan untuk cucunya yang selama ini paling sering menemani dan membantu di warung. Disebutkan namaku dengan jelas. Kakek menulis bahwa tanah itu boleh diurus dulu oleh anaknya, ayahku, tetapi di kemudian hari diharapkan diberikan kepada aku sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan kejujuranku. Tanganku bergetar. Namaku tertulis di situ. Bukan sebagai lelucon, bukan sebagai bahan candaan, tetapi sebagai seseorang yang dipercaya. Tapi di balik nama, kenapa hanya ada nama ayah saya? Tanyaku. Suaraku tercekat. Petugas itu mengangkat bahu. Soal itu kami tidak ikut campur. Yang kami tahu, pada akhirnya yang mengurus balik nama ya ayahmu. Yang penting berkas sesuai prosedur. Catatan kakekmu ini ya hanya catatan. Tidak semua keluarga menghormati catatan begini. Kata-katanya menamparku dengan halus. Tidak semua keluarga menghormati catatan begitu. Jadi selama ini, ketika ayah dan ibu menertawakan bayangan bahwa tanah belakang pernah disinggung untukku, mereka sedang pura-pura lupa pada tulisan tangan yang jelas-jelas ada di berkas resmi. Aku meminta salinan fotokopi catatan itu. Petugas mengiyakan, mencetak, lalu menyerahkannya padaku. Ini bisa jadi pertimbangan kalau suatu saat kalian mau duduk bersama, katanya. Kami hanya menyimpan apa yang orang tua kalian tinggalkan di kertas. Sisanya urusan hati dan rumah tangga kalian. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Saat keluar dari kantor kelurahan, dunia di luar terasa berbeda. Langit tetap sama, motor masih berseliweran. Tapi di tanganku ada sesuatu yang selama ini mereka pastikan tidak pernah sampai kepadaku. Bukti bahwa ada orang dewasa dalam hidupku yang pernah percaya aku bukan anak gagal. Langkahku selanjutnya adalah menuju kantor notaris, yang namanya tertulis di salah satu sudut berkas fotokopi. Notaris ini adalah orang yang dulu mengurus sebagian besar surat menyurat keluarga kami. Kantornya berada di ruko sederhana, dengan plang nama yang warnanya sudah agak pudar. Di dalam, udara dingin dari pendingin ruangan bercampur bau kertas dan tinta. Seorang asistennya menyambutku, lalu memanggil sang notaris ketika aku menyebut nama kakek dan ayahku. Pria paruh baya dengan kacamata tipis itu menatapku beberapa saat sebelum berkata, "Ah, kamu cucunya Pak Hadi, ya."
Dulu kakekmu sering cerita tentang cucunya yang rajin bantu di warung. Seingat saya, itu kamu. Kata-katanya membuat tenggorokanku tercekat. Aku mengangguk. Saya ingin tahu, kataku pelan. Apakah dulu kakek pernah menitipkan surat lain menyebut nama saya? Mungkin wasiat, mungkin hanya surat biasa. Sejak beliau meninggal, saya tidak pernah melihat apapun. Notaris itu menatap ke arah lemari arsip, lalu berdiri dan menarik beberapa map. Ia melihat tanggal, nomor berkas, lalu mengambil satu map hijau yang lebih tebal dari yang lain. Ia membukanya perlahan, memeriksa beberapa lembar, kemudian berhenti di satu kertas. Ini bukan surat wasiat penuh, jelasnya. Lebih seperti pernyataan kehendak yang dilampirkan di berkas tanah. Tapi ini cukup kuat untuk menunjukkan niat almarhum. Ia lalu memindahkan dokumen itu ke hadapanku. Di atas kertas itu tertulis lagi namaku. Kali ini lebih jelas di dalam kalimat yang membuat mataku panas. Kakek menulis bahwa tanah belakang ingin ia jadikan jaminan masa depan untukku. Cucu yang dianggap paling jujur dan tidak banyak menuntut. Ia menulis harapan agar orang tuaku menjaga dan mengelola tanah itu sampai aku cukup dewasa untuk memutuskan sendiri mau dipakai untuk apa. Di bagian akhir, ia menulis, anak ini dari kecil dibilang tidak menonjol, tapi di mata saya dia berhasil menjaga hati. Saya tidak ingin orang lain menghancurkan rasa percayanya kepada dirinya sendiri. Aku berhenti bernapas sejenak. Kata kalimat itu menempel di dadaku, seperti sesuatu yang sudah lama harus kudengar. Sejak kecil dibilang anak gagal, ternyata ada satu orang tua yang melihatku sebaliknya. Satu orang yang ingin menulis cerita lain tentangku di atas kertas. Sayangnya, kertas itu disimpan di tempat yang jauh dari jangkauan tanganku. Kenapa saya tidak pernah diberitahu soal ini? Tanyaku pelan. Notaris itu menghela napas. Waktu itu, setelah ayahmu mengurus balik nama, saya sempat tanya, apa cucunya sudah diberitahu? Dia bilang, urusan keluarga nanti diatur sendiri. Sebagai notaris, saya tidak bisa ikut campur jauh. Tugas saya hanya menyimpan dan memastikan surat-surat sesuai prosedur. Ada nada penyesalan samar di suaranya. Tapi kalau sekarang kamu datang sendiri dan minta salinan, selama identitasmu jelas dan hubunganmu terbukti, kamu berhak melihatnya. Aku meminta salinan surat itu. Saat kertas baru keluar dari mesin fotokopi, rasanya seperti menyaksikan kembali diriku yang lama, lahir dalam bentuk lain. Bukan lagi anak yang ceritanya diceritakan orang lain, tetapi seorang manusia yang pernah secara sengaja dipilih dan diakui. Notaris itu menatapku dan berkata, pelan, kakekmu dulu sangat percaya kamu. Dia bilang, kamu mungkin sering dibilang gagal di rumah, tapi dia yakin kamu kuat. Mungkin ini saatnya kamu buktikan keyakinan dia. Dalam perjalanan pulang, aku memegang map berisi fotokopi catatan kelurahan, dan surat dari notaris seperti memegang sesuatu yang rapuh dan berharga. Di dalam angkot, tubuhku berguncang mengikuti jalan berlubang, tapi hatiku mulai tenang dengan cara yang aneh. Selama ini, suara ayah dan ibu terlalu keras, hingga menutupi suara yang lain. Hari ini, suara kakek menembus semua itu. Anak ini bukan gagal, hanya sengaja dibuat merasa gagal. Sore hari, aku tidak langsung pulang ke rumah orang tua. Aku berhenti di warung kecil depan gang, tempat kakek dulu sering duduk. Bangkunya berbeda, tapi posisinya sama. Aku duduk di sana, membuka map, membaca ulang kalimat demi kalimat di surat itu. Di setiap baris, aku melihat jejak kecil dari cintanya yang jujur. Bukan cinta yang memanjakan, tapi cinta yang ingin memungkinkanku berdiri sendiri. Dalam benakku, gambar besar itu semakin jelas. Orang tuaku tidak hanya takut aku gagal, mereka takut aku sukses. Karena jika aku sukses, aku akan berani meminta hal-hal yang seharusnya sudah menjadi hakku. Jika aku sukses, cerita yang mereka jual selama ini kepada keluarga besar tentang betapa sabarnya mereka membesarkan anak gagal akan runtuh.
Dan jika aku sukses dengan pegangan tanah yang kakek tinggalkan, mereka akan kehilangan sesuatu yang selama ini mereka anggap milik mereka. Di bangku warung itu, sambil menatap jalan yang ramai, aku membuat rencana. Bukan rencana kecil seperti dulu, sekadar kursus atau lomba. Ini rencana untuk mengguncang narasi yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Aku tidak akan lagi datang ke ruang tamu sebagai anak yang siap ditertawakan. Aku akan datang membawa kertas. Aku akan minta jawaban di depan orang-orang yang selama ini hanya mendengar satu sisi cerita. Malam itu, aku mengirim pesan ke grup keluarga. Pesan singkat, sederhana, tapi cukup membuat suasana berubah. Besok malam, aku mau bicara soal tanah belakang dan pesan kakek. Mohon ayah, ibu, kakak, dan paman bibi yang sempat disebut hadir. Aku akan bawa berkas dari kelurahan dan notaris. Aku rasa sudah waktunya kita bicara jujur. Setelah pesan terkirim, grup itu sunyi beberapa saat, lalu satu persatu tanda baca biru muncul. Jawaban ayah hanya satu kalimat. Tidak usah drama, tapi kalau mau bicara, datang saja. Aku tersenyum miring. Drama dan anak gagal adalah dua kata yang selalu mereka lekatkan pada namaku. Kali ini, aku akan menunjukkan bahwa drama yang sebenarnya bukan milik anak gagal, tapi milik orang dewasa yang ketakutan ketika kebohongannya mendekati lampu terang. Malam itu rumah kami terasa seperti panggung kecil yang lampunya terlalu terang. Kursi-kursi plastik disusun berjejer di ruang tamu. Meja tengah digeser ke samping. Ayah duduk di kursi utama. Seperti biasa, dengan siku bertumpu di lutut dan tatapan mengawasi. Ibu mondar-mandir membawa piring kecil berisi kue, mencoba menjaga kesan bahwa semua ini hanya pertemuan biasa. Kakakku duduk di sisi kanan, bersandar santai, seolah hanya penonton. Beberapa paman dan bibi mulai berdatangan, juga dua sepupu yang dulu sering melihatku membantu kakek di warung. Di atas meja kayu, aku meletakkan map bening yang berisi fotokopi surat dari kelurahan dan notaris. Kertas-kertas yang selama ini disembunyikan dari tanganku, kini justru menjadi senjataku. Ayah membuka pembicaraan dengan nada datar. Katanya, "Kamu yang undang, kamu yang bicara. Tapi tolong ingat, ini rumah orang tua. Jangan bikin malu." Kata malu itu lagi, kata yang selalu dipakai untuk menekuk leherku agar menunduk. Aku menarik napas pelan, menatap satu persatu wajah di ruangan. Untuk pertama kalinya sejak kecil, aku tidak berdiri di sini sebagai anak gagal yang menunduk ketika namanya disebut. Aku berdiri sebagai seseorang yang membawa cerita versi lain. Aku mau bicara tentang dua hal, kataku. Tentang bagaimana kalian selama ini memanggilku anak gagal, dan tentang apa yang kakek tulis di kertas-kertas yang kalian sembunyikan. Ibu langsung menegakkan badan. "Loh, kamu ini mulai lagi?" Suaranya meninggi. "Anak itu bagaimana sih? Hal sepele diomongkan di depan orang banyak. Label-label begitu kan cuma bercanda." Aku menggeleng. Kalau bercanda, kenapa diulang sejak aku kecil sampai sekarang aku dewasa? Kenapa dipakai di depan guru, di depan tetangga, di depan keluarga besar? Kenapa harus selalu aku yang jadi contoh buruk supaya kalian bisa terlihat sabar? Kakakku menyela dengan nada enteng. "Sudahlah, kamu ini terlalu baper. Dari dulu juga kamu yang paling drama. Ayah ibu kan cuma bercanda biar suasana cair." Tawa kecil terdengar di sudut ruangan, tapi cepat menghilang ketika aku membuka map dan mengeluarkan selembar kertas pertama. "Kalau aku baper, kenapa kakek merasa perlu menulis ini?" Tanyaku tenang. Aku mengangkat fotokopi catatan dari berkas kelurahan. Di bawah tulisan tangan kakek, tertulis jelas namaku sebagai cucu yang ia maksudkan untuk menerima manfaat tanah belakang. Aku membacakan pelan, baris demi baris. Tentang cucu yang paling sering membantu di warung. Tentang cucu yang dianggap jujur dan tidak banyak menuntut. Tentang harapannya agar tanah itu kelak menjadi pegangan masa depanku. Di ruangan, suasana mendadak sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar,
menghitung detik-detik yang terasa lebih panjang dari biasanya. Paman yang tadi siang pernah menyebut soal warisan kakek mencondongkan tubuhnya. "Aku pernah dengar kakekmu bilang begitu," katanya pelan. Waktu itu aku kira hanya omongan biasa. Ternyata dia sampai menulis. Ayah mengibas, tangan, suaranya mulai meninggi. Itu hanya catatan, tidak mengikat. Diakhirkan balik namanya ke aku. Berarti almarhum juga setuju tanah itu untuk keluarga, bukan untuk satu cucu. Aku mengangguk pelan. Balik nama ke ayah, iya. Itu bagian yang selama ini kalian ceritakan ke semua orang, jawabku. Tapi ada bagian yang tidak pernah kalian sebut. Bahwa dalam catatan awal, kakek menginginkan aku dilibatkan. Dan justru anak yang kalian sebut gagal ini, yang kalian keluarkan dari semua pembicaraan. Aku mengeluarkan kertas kedua, salinan surat dari notaris. Aku bacakan bagian yang paling membuat dadaku bergetar. Kalimat di mana kakek menulis bahwa ia tidak ingin orang lain menghancurkan rasa percayaku kepada diriku sendiri. Di setiap kata, aku seperti mendengar suara kakek, menembus tahun-tahun di mana aku duduk di dapur sambil mendengar orang tuaku memanggilku gagal. Kalau memang aku dari kecil selalu gagal, kataku. Suaraku bergetar tapi jelas. Kenapa kakek yang hidup cukup lama melihatku justru menulis bahwa aku berhasil menjaga hati? Siapa yang sebenarnya tidak jujur dalam bercerita? Ibu tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti benteng yang hampir runtuh. Kamu ini ya, masa hal seperti itu dijadikan senjata? Itu kan cuma kalimat manis orang tua ke cucu. Jangan dibawa baper. Lagian, ayahmu yang dari dulu urus surat-surat. Kalau tanah itu jatuh ke kamu mau apa? Kamu dari kecil saja tidak bisa pegang uang. Berapa kali kamu salah hitung di warung? Aku memandangnya lama. Berapa kali aku salah hitung di warung karena lelah? Bisa dihitung, jawabku pelan. Berapa kali kalian sengaja salah bercerita tentang diriku di depan orang? Itu yang tidak bisa dihitung. Aku kemudian menoleh ke paman dan bibi yang hadir. Kalian mungkin sering dengar mereka bilang, aku ini anak paling banyak gagalnya. Tapi hari ini, aku ingin kalian melihat kertas ini dan menjawab sendiri. Benarkah anak gagal yang dimaksud kakek ketika ia menulis namaku dengan kata jujur dan rajin? Ayah berdiri. Kursinya bergeser keras. Sudah, katanya. Kamu datang ke sini, bawa kertas, lalu mau apa? Tanah itu sekarang sudah kami rencanakan untuk masa depan keluarga. Kamu juga bagian dari keluarga ini. Jadi tidak usah khusus merasa itu milikmu. Aku menatapnya. Bagian dari keluarga yang mana? Tanyaku pelan. Keluarga yang setiap hari menyebutku gagal. Keluarga yang memakai cerita tentang kegagalanku untuk dapat simpati orang. Keluarga yang memegang kertas yang menyebut namaku, tapi berpura-pura tidak pernah membacanya. Ia melangkah mendekat, wajahnya memerah. Jangan kurang ajar. Kami yang membesarkanmu. Kalau kamu sekarang bisa kerja, itu juga karena kami. Aku mengangguk, menahan air mata yang mendesak. Aku tidak menolak itu, kataku. Aku tahu kalian membesarkanku. Kalian kasih makan, kasih sekolah. Tapi di saat yang sama, kalian juga menggunting sayapku sedikit demi sedikit. Kalian beri makan tubuhku. Tapi setiap hari kalian lapisi kepalaku dengan kalimat bahwa aku gagal. Supaya aku tidak pernah terbang terlalu jauh. Kakakku yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mungkin mereka takut kamu tersakiti kalau berharap terlalu tinggi, katanya hati-hati. Tidak semua orang bisa sukses. Mereka mungkin cuma ingin kamu realistis. Aku menoleh padanya. Kalau begitu, kenapa mereka perlu menyembunyikan surat yang menyebut namaku? Tanyaku. Kalau semua ini hanya tentang takut aku gagal, seharusnya begitu. Ada orang yang percaya aku bisa. Kalian senang. Bukan malah menyimpan kertasnya jauh dariku. Paman yang duduk di sisi kiri mengangkat tangan pelan. Aku tidak tahu detailnya, katanya. Tapi aku ingat dulu setelah kakekmu meninggal,
Notaris sempat bilang ada catatan khusus tentang tanah belakang. Waktu itu kami kira sudah dibicarakan di keluarga kecil. Ternyata baru hari ini kamu tahu. Ia menatap ayahku. Kenapa tidak pernah dibahas? Ayah menatapku tajam, napasnya berat. Kalau semua ini kamu bongkar di depan orang, gumamnya. Kamu pikir siapa yang kelihatan jahat? Orang tua sendiri. Kamu tidak kasihan. Aku menghela napas, merasakan lelah yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Selama ini, kalian menjadikanku tokoh jahat dalam cerita kalian, jawabku lirih. Anak gagal yang bikin repot, anak yang harus kalian sabari. Kalian tidak kasihan padaku waktu memperkenalkanku seperti itu ke semua orang. Jadi hari ini, kalau kebenaran membuat kalian terlihat buruk, mungkin ini saatnya rasa tidak kasihan itu kembali ke pemiliknya. Aku kemudian duduk, membuka map, dan menyusun kertas-kertas di meja. Aku tidak datang untuk merampok tanah, kataku. Aku datang untuk 3 hal. Pertama, aku ingin kalian berhenti menyebutku anak gagal di depan siapapun. Hari ini juga. Kalau kalian masih memanggilku begitu setelah melihat semua ini, berarti kalian bukan hanya berbohong pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Kedua, aku ingin pengakuan tertulis bahwa kakek pernah menyebut namaku terkait tanah ini. Bukan harus langsung diberikan seluruhnya sekarang, tapi minimal diakui dulu. Tulis dalam bentuk perjanjian keluarga bahwa aku berhak atas bagian yang pernah ia niatkan. Mau diatur pembagiannya bagaimana, kita bicarakan. Tapi jangan lagi berpura-pura tanah belakang tidak ada hubungannya denganku. Ibu menyela cepat. Kamu pikir kami punya waktu urus-urusan begitu? Hidup bukan hanya soal kertas. Aku menatapnya. Lucu, jawabku pelan. Karena selama ini kalian memaksa aku hidup hanya sebagai cerita di mulut kalian. Hari ini justru aku meminta hidupku juga ada di kertas. Dan ketiga, lanjutku, suaraku sedikit bergetar tapi kukuatkan. Aku ingin kalian berhenti menjual kisah tentang betapa sabarnya kalian membesarkan anak gagal. Kalau kalian butuh simpati, pakai kisah lain. Jangan lagi pakai kepalaku sebagai panggung. Ruangan terdiam. Beberapa bibi saling pandang. Ada yang menunduk. Sepupu-sepupu yang dulu hanya tahu aku sebagai yang sering dimarahi ibu sekarang melihat potongan cerita lain. Ayah menarik napas panjang, menahan diri agar tidak meledak di depan banyak saksi. Kalau kami tidak mau, katanya pelan, tapi suaranya penuh ancaman. Kamu mau apa? Mau laporkan orang tua sendiri? Mau bikin semua orang tahu aib rumah? Aku menatapnya lurus. Di titik itu, rasa takutku turun entah kemana. Yang tersisa hanya kelelahan yang mengeras menjadi tekad. Kalau kalian tidak mau mengakui di dalam rumah sendiri, jawabku, aku akan mulai mengakui diriku di luar. Kalau perlu, aku akan bawa surat dari kelurahan, dan notaris ini ke pihak yang lebih tinggi. Aku akan cerita pada orang yang dulu kalian minta ikut menilai kegagalanku. Biar mereka tahu, anak yang kalian sebut gagal ini sebenarnya hanya dijaga, supaya tidak pernah tahu betapa besar kepercayaan yang pernah ia terima. Matanya menyipit. Kamu berani, katanya lirih. Kamu benar-benar berani menjatuhkan nama keluargamu sendiri. Aku menggeleng pelan. Nama keluarga yang mana? Tanyaku. Yang selama ini dipertahankan dengan menginjak satu anak di dalamnya. Atau keluarga yang kakek bayangkan ketika ia menulis bahwa ia tidak ingin orang lain menghancurkan rasa percayaku pada diri sendiri. Di sudut ruangan, ada suara piring bergetar pelan ketika salah satu bibi meletakkannya dengan tangan gemetar. Di wajahnya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di rumah ini. Malu. Bukan malu padaku, tapi malu terhadap apa yang mereka saksikan. Ayah akhirnya duduk kembali, menunduk sebentar, lalu berkata, "Kamu pikir kamu bisa menang kalau bawa ini keluar? Kamu lupa, di luar sana orang hanya tahu apa yang kami ceritakan." Aku tersenyum miring, menggenggam erat kertas di tanganku. "Itu dulu," kataku.
Dulu ketika aku tidak punya apa-apa selain kata-kata kalian. Sekarang aku punya versi kakek. Dan di atas kertas ini yang gagal bukan aku. Aku mengumpulkan kertas-kertas itu kembali ke dalam map. Aku beri waktu, ucapku tenang. Beberapa hari dari sekarang. Kita bisa duduk lagi, tanda tangan pernyataan, berhenti memanggilku anak gagal, dan mulai memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Kalau kalian memilih diam, aku juga akan diam. Tapi diamnya bukan lagi di sudut rumah ini. Diamnya di kantor-kantor dan hadapan orang-orang yang dulu kalian ajak menilai diriku tanpa pernah melihat kertas ini. Ruangan membeku. Tidak ada yang segera menjawab. Tapi di mata ayah dan ibu, untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang selama ini hanya kusematkan pada diriku sendiri. Takut. Bukan takut kehilangan harta, tapi takut melihat cerita yang sudah lama mereka bangun berubah di depan mata banyak orang. Dan di tengah keheningan itu, aku tahu satu hal. Apapun yang mereka putuskan nanti, titik balik di hidupku sudah lewat. Aku tidak lagi berdiri sebagai anak gagal versi mereka. Aku berdiri sebagai seseorang yang siap menagih janji, seorang kakek yang namanya pernah mereka pakai, tapi tulisannya mereka sembunyikan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, rumah kami seperti hidup dalam senyap yang dibuat-buat. Tidak ada lagi candaan keras di meja makan. Tidak ada lagi kalimat anak gagal yang dulu dengan mudah mereka lemparkan seperti remah roti ke tanah. Ayah lebih banyak diam, menyalakan televisi hanya untuk mematikan suara di antara kami. Ibu sibuk di dapur, tapi kali ini bukan sibuk karena benar-benar banyak kerjaan, melainkan sibuk menghindari tatapanku. Aku memilih kembali sementara ke rumah kontrakan dekat kantorku, agar kepalaku cukup jernih untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setiap pulang kerja, aku membuka map bening itu lagi, membaca surat kakek, catatan kelurahan, pernyataan dari notaris. Di setiap kalimat, aku seperti diingatkan. Ada orang dewasa yang dulu percaya padamu, bahkan ketika orang tuamu sendiri tidak. Kata-kata kakek yang ditulis di masa lalu menjadi penopang untuk langkah yang harus kuambil di masa sekarang. Telepon dari ayah datang pada suatu malam yang sunyi. Suaranya terdengar lebih tua dari terakhir kali kami bertemu di ruang tamu. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi memakai nada perintah. Besok malam datang ke rumah, katanya pelan. Paman dan bibi yang kemarin hadir akan datang lagi. Bawa kertas itu. Ada jeda pendek sebelum ia menambahkan, kita akan bicara sekali lagi. Kali ini ada orang kampung yang kamu mau lihat juga. Aku menutup telepon dengan napas tertahan. Besok. Kata yang sering kupakai untuk menunda luka, kini menjadi kata yang kupakai untuk menjemput keadilan. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Tapi bukan karena takut seperti dulu. Lebih pada tubuh yang bersiap menanggung bentuk baru dari lelah. Saat aku tiba di rumah orang tua keesokan malam, suasana ruang tamu sudah berbeda. Tidak ada lagi kue yang disusun rapi untuk menjamu. Tidak ada percakapan ringan untuk mencairkan suasana. Di meja sudah tergeletak beberapa lembar kertas. Di sampingnya duduk seorang pria yang tidak asing, ketua rukun tetangga yang sejak dulu sering mendengar keluhan orang tuaku tentang betapa repotnya membesarkan anak gagal. Ayah duduk di kursi yang sama, tapi pandangannya kali ini tidak menantang. Ibu duduk di sisi, gelisah memainkan ujung kerudungnya. Kakakku di sudut, wajahnya kaku, seperti menonton pertunjukan yang ia tidak lagi yakin siapa tokoh utamanya. Saat aku duduk, ayah menghela napas panjang. Aku sudah baca lagi catatan dari kelurahan dan surat dari notaris, katanya tanpa basa-basi. Aku juga tanyakan ke orang yang paham hukum. Ternyata boleh saja kakekmu menulis keinginan begitu. Tidak mengikat 100%, tapi tidak bisa juga dianggap tidak ada. Ia menatapku. Aku tidak akan pura-pura bilang aku tidak tahu. Dulu memang kertas itu ada. Dulu memang ada obrolan bahwa tanah belakang bisa jadi peganganmu. Ruangan sunyi. Itu pertama kalinya ia mengakui, di depan orang lain, bahwa aku bukan sekadar
berhalusinasi tentang masa kecilku di tanah belakang. Lalu, kenapa tidak pernah kau ceritakan padaku? Tanyaku pelan. Kenapa selama ini setiap kali ada yang menyebut tanah itu, kamu malah menjadikanku bahan tertawaan, anak gagal yang tidak pantas pegang apa-apa? Ia menunduk sebentar, lalu berkata lirih, karena aku takut. Kalau kamu pegang tanah itu, kamu pergi. Kamu jadi jauh. Aku dan ibumu hidup sendiri. Dari kecil kamu memang keras kepala. Kalau sudah punya pegangan, kamu mungkin tidak mau dengar kami lagi. Ibu menyela cepat, matanya berkaca-kaca. Kami tidak mau kehilangan kamu, katanya. Kami cuma ingin kamu tetap butuh kami. Kalau kamu terlalu sukses, terlalu percaya diri, kamu nanti tidak perlu rumah ini lagi. Aku terdiam. Jawaban itu bukan pembenaran, tapi jujur. Jujur dengan cara yang menyakitkan. Mereka menahanku dengan cara yang paling murah. Merendahkanku. Daripada belajar mencintai dengan sehat, mereka memilih membuatku percaya bahwa aku tidak bisa berjalan tanpa mereka. Dan ketika kakek mencoba menyiapkan jaring pengaman untukku, mereka menyembunyikannya demi menjaga rasa berkuasa. Ketua rukun tetangga yang duduk di kursi tamu menghela napas panjang. Aku kenal kalian sejak lama, katanya pelan. Aku sering dengar kalian cerita soal anak ini, betapa susah diaturnya, betapa sering gagalnya. Terus terang, aku juga ikut menilai dari cerita itu. Hari ini aku dengar versi lain, dan jujur, aku malu pada diriku sendiri. Ia menatap ayah dan ibu. Kalian memintaku jadi saksi pernyataan keluarga ini. Kalau kalian masih mau menyebut dia anak gagal setelah ini, itu hak kalian. Tapi jangan heran kalau suatu hari orang kampung tidak percaya lagi setiap kali kalian minta mereka kasihan pada kalian. Ayah menatap kertas di meja, lalu menatapku. Aku sudah minta notaris buat draft pernyataan, katanya. Di sini tertulis bahwa tanah belakang itu memang pernah diniatkan almarhum ayahku untukmu. Di sini juga tertulis bahwa kami, sebagai orang tua, mengakui hal itu dan bersedia membagi hak manfaatnya untukmu. Tidak seluruhnya, karena di situ juga ada kepentingan saudara lain. Tapi namamu tidak lagi kosong. Aku mengambil kertas itu. Di sana, untuk pertama kalinya, kulihat kombinasi yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Namaku berdampingan dengan kata hak dan tanah. Bukan hanya di cerita kakek, bukan hanya di kepalaku, tetapi di kertas yang ditandatangani orang-orang dewasa, di depan saksi. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang selama ini ditekuk paksa, akhirnya diluruskan, meski meninggalkan bekas. Aku juga minta satu hal lagi, sambung ayah. Suaranya lebih pelan. Di pernyataan ini, aku tulis bahwa kami menyesal telah sering merendahkanmu dengan menyebutmu anak gagal. Bukan karena kami merasa benar-benar kamu gagal, tapi karena kami tidak mau kamu berani pergi. Kami lupa, merantai orang dengan kata-kata bisa lebih kejam daripada tidak memberi apa-apa. Ia menatapku. Kalau kamu mau tanda tangani pernyataan ini, kita bisa mulai dari sini. Kalau tidak, kamu bisa bawa saja ke tempat lain. Aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk berkelahi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa harus menunggu selama ini? Tanyaku lirih. Kenapa harus menunggu kakek meninggal, menunggu aku dewasa, menunggu aku hancur berkali-kali dulu, baru kalian mengakui? Ibu menjawab dengan suara parau. Karena kami juga penakut. Kami takut miskin, takut sendiri. Takut kehilangan wajah di depan orang. Dan kami memilih cara yang paling salah untuk menutupi ketakutan itu. Aku menatap pernyataan di tanganku. Di sana tertulis bahwa aku bukan lagi sekadar anak bermasalah yang selalu diceritakan sebagai contoh buruk, tapi seseorang yang diakui pernah diberi hak dan kepercayaan. Di tempat saksi ada nama ketua rukun tetangga, juga satu paman yang dulu sering menyaksikan aku membantu di warung kakek. Di kolom tanda tangan keluarga, ada nama ayah, ibu, dan kakakku. Yang terakhir, ada kolom tanda tangan untukku. Sebelum menulis namaku,
Aku menatap mereka satu persatu. Aku tanda tangan bukan untuk menghapus semua yang terjadi, kataku. Luka karena dipanggil anak gagal tidak hilang, hanya karena kalian menulis maaf di kertas. Tapi aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku, hanya untuk memastikan kalian mengerti sakitnya. Aku ingin maju. Dan untuk maju, aku butuh pegangan. Bukan lagi kata-kata kalian, tapi tekadku sendiri, ditambah sedikit keadilan yang akhirnya kalian berikan. Pelan-pelan, aku menorehkan tanda tanganku. Setelah semua tanda tangan terkumpul, ketua rukun tetangga menatapku. Mulai sekarang, kalau ada yang bilang kamu anak gagal, suruh mereka baca kertas ini, katanya setengah bercanda. Karena kalau ada yang gagal hari ini, jelas bukan kamu. Di belakangnya, aku melihat ayah menunduk. Ibu mengusap matanya dengan ujung kerudung. Kakakku tidak lagi bisa bersandar seenaknya. Di mata mereka, aku bukan lagi sekadar bayangan yang mudah dibungkam dengan cemoohan. Beberapa bulan berlalu. Proses administrasi berjalan pelan, seperti biasa urusan kertas di negeri ini. Tapi pelan bukan berarti tidak bergerak. Tanah belakang diurus ulang, disepakati pembagian hak manfaat yang jelas. Bukan jumlah yang besar, tapi cukup untuk menjadi modal kecil. Aku memakai bagianku untuk memulai usaha sampingan, kursus kecil untuk anak-anak di sekitar rumah kontrakan. Di setiap langkah, aku masih membawa map bening itu, bukan karena ingin terus menodongkan masa lalu ke wajah siapapun, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah berani berkata cukup. Di lingkungan, cerita mulai berubah. Dulu, jika namaku disebut, yang muncul adalah tawa dan kata anak gagal. Sekarang, orang-orang mulai berkata, dia kuat juga, ya, berani berdiri di depan keluarganya sendiri. Ada yang memujiku diam-diam, ada yang tidak suka, ada yang memilih pura-pura tidak tahu. Aku tidak lagi sibuk mengatur reaksi mereka. Aku hanya sibuk memastikan bahwa aku tidak kembali ke versi diriku yang dulu, yang menerima semua label tanpa bertanya. Hubunganku dengan ayah dan ibu tidak tiba-tiba menjadi hangat. Ada jarak yang sulit dihapus. Ada kalimat-kalimat masa lalu yang kadang muncul di mimpiku. Tapi ada satu perubahan kecil yang kurasakan. Mereka berhenti memanggilku anak gagal. Di setiap perkenalan baru, mereka kini berkata, ini anak kami yang kerja di kota. Tanpa tambahan kalimat meremehkan. Tanpa tawa yang menertawakan. Untukmu yang menonton cerita ini sambil mengingat masa kecilmu sendiri, mungkin kamu juga pernah tumbuh dengan label-label yang tidak kamu pilih. Dibilang bodoh, dibilang tidak akan jadi apa-apa, dibilang satu-satunya yang gagal di keluarga. Kadang kita terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang cerita orang lain, sampai lupa mencari kertas-kertas yang mungkin diam-diam menuliskan versi lain tentang kita. Bisa berupa surat dari guru, pesan dari kakek, atau hanya ingatan kecil bahwa ada seseorang yang dulu percaya pada kemampuanmu. Kalau hari ini kamu masih dibilang gagal, mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku tidak bisa seperti yang mereka mau? Mungkin pertanyaannya, kenapa mereka begitu takut jika suatu hari kamu benar-benar berhasil? Karena ketika kamu berdiri tegak, cerita yang selama ini mereka ulang-ulang mungkin ikut runtuh. Dan di titik itu, kamu akan menyadari sesuatu yang butuh waktu lama kupahami. Kadang yang benar-benar gagal bukan anak yang terus dicaci, tapi orang dewasa yang terlalu penakut untuk mencintai tanpa menginjak.